Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti tetap bersuka cita ya bersama mama dan papa di rumah. Hari ini kita mau merayakan Paskah. Tuhan Yesus disalib untuk menebus setiap dosa kita dan menanggung sakit penyakit kita, sehingga kita menjadi sembuh, lalu mati dan bangkit pada hari ketiga. Wah, siapa yang semangat hari ini untuk merayakan Paskah? Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, berkati kami Tuhan supaya kami semangat dan fokus untuk memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau menyanyi, menari, dan melompat buat Tuhan. Bersama Tuhan Yesus, pasti kita tetap ceria dan semangat ya. Kega Warrior, let's go! Mari adik-adik, dengan sikap berdoa dan menyembah Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Rasakan hadirat-Nya. Kita mau bersyukur atas penyertaan-Nya dalam Roh Kudus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dan
Kau sangat ku cinta. Halo adik-adik, selamat siang. Kali ini kita merayakan ibadah dengan cara yang berbeda. Kita tidak berkumpul di MTHS, tapi kita berkumpul di rumah masing-masing dengan papa dan mama. Pasti ada yang sedih, tapi ada juga yang senang. Tidak semua yang kita inginkan dapat tercapai. Ada yang sudah bosan ya di rumah, cuma ada di kamar aja katanya, tidak bisa jalan-jalan ke mall atau bertemu dengan teman-teman. Tapi ada yang senang, bisa ketemu papa dan mama terus, bisa main sama papa dan mama. Ada yang maunya main HP atau tab, tapi tunggu dulu, HP dan tab kita mau pakai buat beribadah loh. Nah, sekarang kita mau beribadah bersama ya. Ayo, kita mau berdoa dulu. Tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, siang ini kami mau beribadah. Engkau pimpin setiap kami. Biarkanlah Tuhan, Engkau yang memenuhi kami dengan sukacita. Engkau yang berbicara buat setiap kami. Tolong Tuhan kami untuk mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Amin. Banyak hal dalam hidup ini yang mungkin tidak menyenangkan buat kita. Tidak semua yang kita inginkan pasti tercapai. Terkadang kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak enak bagi kita, tapi itu baik buat orang lain. Kalau kita ada di rumah saat ini, karena pemerintah melarang kita keluar supaya kita tidak terkena virus corona, atau mungkin kita dapat menyebarkan virus itu. Karena virus itu dapat cepat menyebar dan membuat orang sakit. Bahkan buat yang tidak kuat harus dirawat di rumah sakit. Itu sebabnya kita diminta tetap di rumah. Kalau harus keluar rumah, kita harus pakai masker. Kalau di rumah, jangan lupa kita juga tetap harus jaga kesehatan. Sering cuci tangan dengan sabun. Kakak jadi ingat bagaimana Tuhan Yesus juga pernah mengalami keadaan yang tidak enak. Bahkan sampai Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan berkata, nah kita mau lihat ya, dalam Matius 26 ayat 42, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Oke? Udah? Kita siapkan, kita baca Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi kita juga mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengharuskan apa yang kita mau itu dilakukan. Tuhan Yesus tidak memikirkan apa yang Dia mau saja. Tapi Tuhan Yesus ingin melakukan apa yang Bapa mau. Yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa semua orang, termasuk saya dan kalian. Karena Tuhan Yesus sudah melihat penderitaan di kayu salib. Dia akan dicambuk, tangan dan kakinya akan dipaku di kayu salib. Itu tidak menyenangkan, tapi Tuhan Yesus mau melakukan karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kalau sekarang kita tidak bisa pergi jalan-jalan karena harus di rumah, kita mau mengucap syukur karena kita sehat. Kalau kalian juga harus belajar tetap di rumah ya. Oh iya, kita beribadah hari ini untuk memperingati apa ya? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Iya, kita memperingati Paskah. Apa sih Paskah? Nah, nih yang pinter-pinter pada. Iya, Paskah adalah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang paling luar biasa. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid Tuhan Yesus sedih. Karena pengharapan mereka kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan
orang sakit, yang membuat orang lumpuh berjalan, bahkan menghidupkan orang mati. Tahu-tahu sekarang Tuhan Yesus harus disalibkan dan mati di kayu salib. Tapi ceritanya belum berakhir. Pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Inilah kemenangan. Inilah yang kita mau rayakan siang hari ini. Kita ditebus oleh kematian Tuhan Yesus. Tapi bukan itu saja. Yesus bukan saja hanya bangkit, tapi dia memberikan kemenangan buat kita. Pada zaman dahulu, orang yang mati bukan dimasukkan ke dalam tanah untuk dikubur, tapi mereka membuat gua dan menyimpan orang yang sudah mati di dalam gua. Kita mau lihat apa yang terjadi sewaktu Tuhan Yesus setelah mati, dia dikuburkan. Kita mau baca ya di dalam Matius 28. Oke? Adik-adik sudah siap? Ya, kita akan baca dari Alkitab kita, Matius 28. Matius 28 mulai dari ayat pertama. Ya, kita baca bersama. Setelah hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Nah, oke, tak mau ceritakan apa itu kebangkitan. Ya, kita mau lihat ya. Nah, kita umpamakan ini. Oke. Nah, kotak ini seperti kuburan. Ya, disiapkan untuk menyimpan orang mati. Nah, ini kain ini seperti Tuhan Yesus, merah berdarah, tapi dia setelah itu dibungkus, ya, dikasih kain kafan, jadi dimasukkan ke dalam kubur. Ya. Apa yang terjadi setelah 3 hari? Dikatakan apa? Setelah 3 hari mereka pergi, Maria dan pergi melihat kuburnya. Terjadi gempa. Dan mereka melihat tempat tidur Yesus, tempat di mana Yesus diletakkan. Sekarang jenazahnya sudah tidak ada lagi. Malaikat memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Inilah yang menjadi kesukaan buat kita, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus naik ke surga kemudian. Tetapi ada sesuatu lagi yang ingin kakak mau sampaikan. Kalau Yesusnya ada di surga, terus kitanya bagaimana ya? Nah, Yohanes 14 ayat 25. Kita mau baca ya, satu ayat lagi. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Oke, sama-sama sudah? "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ya, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus bukan akhir daripada segalanya. Tapi Yesus tahu, dia ingin tetap ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus yang luar biasa itu, dia ingin ada masuk di dalam hati kita. Nah, seperti apa sih? Mungkin ada adik bingung. Tuhan Yesus besar. Nah, ini Kak mau perlihatkan. Nih, kotak ini warnanya apa? Kuning, ya. Kotak kuning ini, coba kita lihat di dalamnya ada apa. Oh, di dalamnya ada isinya. Ini kotak kuning.
Ya, di dalamnya ada isinya. Sempit sekali ini, pas sekali. Oke. Nah, kosong. Ini kotak kuning. Kotak kuning ini kita bayangkan ini adalah sebagai Tuhan, warnanya kuning, Roh Kudus yang besar. Dan di dalamnya ada apa? Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai kita. Jadi apa? Roh Kudus yang besar, ini yang kita sebagai, ini yang kecil sebagai kita, ya. Lalu, tapi dia bilang apa? Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus akan diberikan, akan tinggal bersama dengan kita, dia akan mengajarkan dan mengingatkan kita. Mengajarkan apa? Mengajarkan setiap hari bagaimana kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan mengingatkan kita apa? Mengingatkan firman-Nya. Sekarang kita lihat, tadi yang luar yang mana? Yang kuning ya. Yang lebih besar yang kuning, yang di dalam biasa. Oke. Sekarang kakak masukkan ini. Loh, tadi yang besar yang mana ya? Yang kuning. Sekarang yang kuningnya ada di dalam. Nah, ini seperti ini. Bagaimana Tuhan bilang? Tuhan yang maha besar, dia mau hadir, mau menetap dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita memiliki Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan mengajarkan kita, mengingatkan kita. Adik-adik tidak pernah sendiri. Jadi kalau hari-hari ini kita mau belajar, Tuhan pimpin kami, pimpin saya, untuk saya bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Saya tidak mementingkan diri saya sendiri, karena saya tahu Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia mau memimpin hidup saya. Mari kakak ajak adik-adik untuk kita mau berdoa sama-sama. Kita tundukkan kepala, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau yang sudah meninggalkan semuanya. Engkau yang tidak mementingkan dirimu. Engkau yang mau memikirkan kepentingan kami. Dan Engkau mau Tuhan menyerahkan dirimu untuk mati di kayu salib dan gantikan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami juga untuk memperhatikan orang lain, untuk melihat keperluan orang lain, tidak mengingat keperluan kami sendiri. Pimpin kami, Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan menuntun kami setiap hari, sehingga kami boleh seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang hidup, Engkau yang terus akan memimpin setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Oke adik-adik, ya terus kita bersukacita, terus kita berdoa buat keluarga kita, buat papa mama, dan buat bangsa Indonesia. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah selesai ibadah. Kalau sekarang kami mau terima berkat Tuhan, yuk adik-adik kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta perlindungan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kami ini mau mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Hari Paskah, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya. Hai adik-adik, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, Hai apa kabar? adik-adik. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah ya, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah.